Pop, ngeband yuk. Terus ngapain, aku ngapain? Udah vokalin aja jadi vokalis. Bandnya kayak gimana? Metal. Teriak-teriak tuh, teriak-teriak. Pas awal teriak karena otodidak, gak tahu teknik, gak tahu basicnya gimana. Teriak-teriak, head voice, pusing. Setiap panggung dan setiap daerah itu semuanya berkesan ya. Tapi ada yang lucu. Apa tuh? Lagi bondol nih, bondol. Nah, main drum. Beres manggung. Tiba-tiba ada yang meluk, cewek, terus ngecup. Ganteng banget. Serius? Hai my lovers, bertemu lagi bersama saya Nida. Selamat datang dalam acara Talk with My Love. More love, more inspiration. Hai, my lovers. Seperti biasa kali ini Nida bersama My Love tidak bosan untuk memberi banyak inspirasi untuk my lovers dimanapun Anda berada. Tapi sebelumnya tetap Nida bakal ngajakin untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke deh, my lovers, Nida mau nanya nih untuk my lovers dimanapun Anda berada. Pernah gak sih berpikiran untuk keluar dari zona nyaman atau bisa gak sih keluar dari zona nyaman? Biasanya nih ya, orang-orang kebanyakan memilih untuk bertahan di zona nyaman. Ya itu terus ya, flat gitu ya, bahkan kayak susah gitu buat bergerak dan keluar dari zona nyamannya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan hadirkan salah seorang yang bisa keluar dari zona nyamannya dan tentunya juga bisa mengekspresikan diri dia sesungguhnya. Siapakah dia? Aduh, pokoknya dia tuh salah satu vokalis band metal di Bandung. Ini tuh hardcore ya. Dan juga dibalik pengekspresiannya lewat dunia musik, beliau juga adalah salah satu ASN di Dinas Perindustrian di Kabupaten Bandung Barat. Kebayang gak sih seorang musisi tapi juga ASN, ya kan? Siapakah dia? Inilah dia, Poppy Ratna atau biasa dikenal Poppyra. Poppy Ratna atau akrab dikenal sebagai Poppyra merupakan wanita yang sudah lama berkecimpung di dunia musik keras sebagai drummer dan vokalis. Saat ini Poppyra selain masih aktif dengan hobinya bermusik, dia juga sekarang aktif sebagai seorang istri yang bekerja di kedinasan di Kabupaten Bandung Barat. Halo, welcome Teh Poppy. Damang. Alhamdulillah. Mangga. Terima kasih. Calik heula we atuh calik heula. Enak sekali ya ampun. Pami orang Sunda banyak damang cenah. Pangestu. Pangestu tuh kan, ini pokoknya mas Sunda pisan ya my lovers ya. Aduh Teh Poppy seneng banget kali ini bisa ketemu sama Teh Poppy yang memang orang itu extrovert banget ya. Ceria dengan hobi-hobi yang menantang. Aduh ini seorang wanita yang bisa menyeimbangkan antara hobi musiknya sama menjadi seorang ASN. Luar biasa ya. Ya, kehidupung ya. Oh, oke. Kehidupung, baiklah Pung. Oke Teh Poppy, kalau keseharian sekarang ngapain aja sih Teh Poppy? Keseharian kebetulan tahun ini tuh lagi garap album. Wow. Album musik, terus masih kerja. Masih kerja juga? Ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga juga? Masih, ya begitulah ya. Mengisi waktu luang yang sebenarnya luangnya cuma sedikit sih. Tapi diisi biar padat aja gitu. Oke, baik. Emang sangat produktif ya my lovers ya narasumber kita kali ini ya. Oh, jadi itu diseimbangkan ya, 3 aktivitas langsung? 3 aktivitasnya Senin sampai Jumat kerja, weekendnya hobi, konser. Setelah pulang kerja mengurus suami. Oh baiklah. Tapi kalau bisa boleh tahu nih ya, ceritain dong dari awal sehingga menjadi Teh Poppy hingga saat ini kayak gimana sih ceritanya? Kalau diceritain nggak akan habis 3 rebo nih. Serius? Iya, panjang banget. Tapi kita rangkum ya. Gimana rangkumannya? Jadi awalnya ngeband itu sebenarnya sudah muncul hasrat pengen bermusik tuh dari SD. Dari SD? Jadi kayak ngelihat band, ih keren. Tapi yang dilihat itu bukan vokalis, bukan gitaris, drummer. Pada suatu hari diajak sama teman, ayo kita main ke studio musik. Oke ayo. Langsung pas buka studio pintu itu, aku langsung jalan ke drum, posisi drum. Langsung ya, pokoknya mah sesuai cita-cita dulu. Duduk, nyobain.
drum tuh gimana mainnya, tapi pukul asal pukul. Pada saat itu tuh hasrat pengen jadi musisi tuh udah muncul. Oh, dari SD itu teh ya? Okay. Nggak les, nggak ada darah musisi juga kayaknya. Tapi nggak tahu ya, papa waktu mudanya kayaknya doyan musik juga gitu. Cuman basicnya keluarga nggak ada yang musisi gitu. Nah udah gitu dari SD, SMP sampai pada SMA ketemu teman-teman yang sefrekuensi. Nah kebetulan di tongkrongan ada anak-anak musik, terus disitulah ngeband. Awalnya jadi drummer, terus ditawarin jadi vokalis dengan basic yang tidak punya basic juga. Serius? Tapi sebelumnya suka nyanyi gak sih? Enggak, kan main drum. Sebelumnya itu di belakang. Jadi dari waktu main drum itu, tahu-tahu ketemu teman-teman, Pop, ngeband yuk. Terus ngapain? Aku ngapain? Udah vokalin aja jadi vokalis. Bandnya kayak gimana? Metal. Hah? Metal? Oh, oke. Kan kebetulan suka band underground juga kan, metal gitu suka. Udahlah jadi vokalis metal aja. Tapi kan nggak bisa. Wah teriak-teriak aja asal. Dari situ teriak-teriak asal. Sekarang ya. Nanti kita coba teriak-teriaknya seperti apa. Aja nanti bubar. Nyekrim nanti gimana ya? Ya gitu. Jadi udah jadi vokalis aja. Itu tahun berapa ya? 2004 atau 2000. Udah cukup lama. Udah lama banget ya? Ya udah. Teriak-teriak tuh. Teriak-teriak. Pas awal teriak karena otodidak, gak tahu teknik, gak tahu basicnya gimana. Teriak-teriak, head voice, pusing. Teriak-teriak, pengen muntah, maaf nih, pengen muntah. Itu kan maksain ya. Yeah. Nah dari situ harus belajar. Dari situ belajar dan ketemu teman-teman dengan profesi vokalis metal juga. Curi-curi pelajarannya gimana, bisa akhirnya dan ya sampai sekarang main drum sambil vokal gitu. Juga. Oh jadi 2 sekarang ya. Ya. Yang awalnya padahal cita-citanya cuma 1. Tapi ketika mencoba yang lain, jadi ketagihan juga. Tapi Dave Grohl juga, drummernya Nirvana sekarang kan di Foo Fighter jadi vokalis. Oh iya. Banyak banget drummer yang sekarang tuh jadi vokalis. Oke. Padahal awalnya orang drum. belakang ya, tapi ternyata jadi paling terdepan gitu ya. Itulah ya. Baiklah. Tapi dari jadi orang musisi nih ya, terus tiba-tiba kepikiran jadi ASN, itu apa sih sebenarnya motivasinya? Itu cerita. Maksudnya kadang orang kalau misalnya emang sukanya sama industri kreatif gitu ya, sama musik gitu, boro-boro gitu ya, jadi orang-orang pemerintah gitu. Saya akan membagikan tips disayang mamah dan disayang mertua. Balik lagi ya kepada tuntutan orang tua. Betul. Jadi ya tidak dipungkiri ya, orang tua kita pengen anaknya punya pensiunan atau pengen anaknya hidup happy lah gitu kan. Nah termasuk mama saya pengennya saya berseragam. Kebetulan ada rezekinya, terus ada kesempatannya juga. Ya udahlah, nggak apa-apa berseragam gitu. Ceritain. Gimana sih kalau saya kerja ketika jadi ASN dan juga ketika menjadi seorang vokalis? Itu sebenarnya circle yang beda, sudah jelas ya. Iya udah sangat, maksudnya jauhnya jauh banget loh, Teh Sofia. Iya gak sih? Circle-nya tuh beda banget. Yang paling kocak gini, di kantor nih, ibu-ibu bapak-bapak. Udah kerja nih, iseng temen nyetel YouTube, lagi nyanyi teriak-teriak. Iya. Ini teh kayak si Poppy, mirip si Poppy. Saya teh krik. Aja. Tuhnya bapak-bapak pada ke situ. Iya ini mau Poppy gini langsung. Udah tahu deh semuanya. Oh jadi sebelumnya mereka tuh nggak tahu? Belum tahu ya. Terus tiba-tiba terbongkar. Boleh dong kalau misalnya di kantor nih kayak gimana nih? Maksudnya Teh Poppy menjadi ASN kayak gimana tuh? Enggak gimana-gimana, maksudnya ya biasa aja gitu. Lebih ke rapi, wangi sudah jelas ya. Iya. Rapi, nggak aneh-aneh lah, mengikuti peraturan aja gitu. Cuman kalau misalnya di luar aktivitas, ya gitu. Kaos, celana jeans, ya gitu. Kalau kan di kantor mah seragam. Gaul sama ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti 2 orang yang berbeda ya, padahal 1 orang gitu loh. Enggak juga. Maksudnya bisa transisinya tuh sejauh itu ya.
Sejauh yang satu rapi banget, yang satu lebih bebas, lebih berekspresi gitu. Bedanya cuman kalau di luaran gaulnya sama ya anak muda sefrekuensi, ngomongin musik, ngomongin apalah gitu. Kalau dengan ibu-ibu bapak-bapak paling ngomonginnya masak, kita nyeblak, ngebaso gitu. Sama ya berarti, maksudnya nggak terlalu yang jauh banget gitu ya. Berarti sekitar 19 tahun berkarir menjadi musisi, terus berarti musisi dulu kan, jadi vokalis dulu, Ya. baru ASN ya? Jadi drummer dulu, lalu vokalis, lalu profesi yang itu. Profesi oke. Itu kadang suka ada tuh stigma-stigma dari masyarakat yang kayak kurang berkenan di teh popi. Itu gimana sih cara Teteh menanggapinya gitu? Menjadi perempuan di kalangan di circle musik underground itu memang enggak mudah ya. Jadi kayak misalnya stigma orang, wah pergaulannya bebas, mabuk-mabukan, Iya, ya kayak gitu loh. narkoba. Tapi kan Sisi lain ASN. Oke. maksudnya itu mah hanya oknum. Iya, oke. Oknum ya. Tapi selama saya kenal underground, Ya. teman-teman saya pada soleh dan soleha. Malahan band saya yang sekarang itu tidak pada merokok, hidup sehat, olahraga, rajin. Itu mah gimana ya? Kayak daya tangkap masing-masing orang aja terhadap sesuatu gitu. Jadi nggak semuanya misalnya yang teriak-teriak, yang setelannya urakan atau nggak rapi itu attitude dan ininya juga jelek, enggak sih. Jadi kayak aman-aman aja dan sekarang ngebuktiin juga gitu kayak buktinya saya sehat walafiat, Iya tidak sih. terjebak lingkaran syaiton misalnya. Enggak kok. Dan mama juga salah satu yang berhasil pembuktiannya gitu. Jadi baik-baik aja sih Poppy mah aman gitu. Selama ini di musik kayak keras, metal, setelannya gitu, bajunya hitam-hitam, di lemarinya tuh nggak ada baju warna-warni gitu, hitam semua. Tapi Apalagi warna pink kalinya ya. kayaknya tapi saya tertarik. Tapi lucu juga. Nggak apa-apa, nanti jadi Blackpink dong ya. Gitu. Jadi cukup rumit. Cuman gimana caranya? Tugas saya juga bisa membawa musik keras ini atau musik yang memang underground lah ya. Iya. Kita tuh baik-baik aja. Kita tuh sama aja kayak musik yang genrenya pop atau gitu sama aja. Enggak. Beda genre aja lah ya. Nggak aneh-aneh. Itu Maksudnya mah kalau- oknum. Oh, oke. Oknum ya my lovers ya. Jadi hanya untuk sebagian orang saja dan tidak semuanya. Ya, Buktinya betul. Teh Poppy sampai sekarang sehat-sehat walafiat. Bahkan makin jag-jag waenya sih Jag-jag namanya. waringkas ya. Tuh kan asli nih mah. Teh berbicara tentang manggung ada nggak sih pengalaman yang paling menarik gitu, yang paling berkesan yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain? Manggung Ayo, atau di apa mana? nih? Manggung dulu kan sebagai vokalis nih. Kalau manggung, setiap panggung dan setiap daerah itu semuanya berkesan ya. Tapi ada yang lucu. Apa tuh? Jadi dulu tuh saya main drum. Yes. Bandnya Angsa dan Serigala namanya. Main drum, setelannya itu pasti rapi. Kemeja. Kalau dulu mau pakai dasi kupu-kupu, rambut tuh cepak, bondol. Waktu itu. Tahun berapa? Aduh, 2000 berapa Saking ya? lamanya udah ngeband ya jadi Karena gini 19 tahun ya. Oke. Wah itu dari dulu panjang itu baru sekarang pas udah menikah panjang. Dulu tuh cepak terus rambut. Karena gerah, males Iya ngurus sih, lah ya gitu. kebayang Jadi juga. biar simpel aja udah mandi, andukan, langsung berangkat gitu kan. Nah pada saat itu lagi bondol nih, bondol. Nah main drum, beres manggung. Tiba-tiba ada yang meluk, cewek, terus ngecup, ganteng banget. Serius? Wow, langsung kan dari situ teh. Kan langsung. Iya jadi kayak speechless ya. Pengen Iya, speech kalau tapi misalnya nanas ngecup ya. doang mah ya udahlah ya. Mungkin dia happy, Iya. seneng gitu. Pas cup ganteng banget. Wih, Terus udah gitu gimana? Itu ekspresinya gimana dok? Teh Poppy gimana? ya kan menanggapi? cuman ya ketawa aja ketawa terus hahaha udah. Tapi dia tahu. Dia Kayaknya vokalis loh. enggak deh, kayaknya baru pertama kali lihat terus ngira aku tuh cowok. Bisa gitu ya my lovers ya.
Sampai bisa gitu, sampai Begitu, my saking lovers. panglingnya berarti ya. Ada lagi nggak yang lain? Banyak sih Banyak ya? ya. Pengalaman horor ada. Kalau horor apa tuh? Apa So. sebutannya? Apa? Love. My Lovers. My Lovers. Saya pernah manggung di Kalimantan, terus ketemu sama Jenglot. Gimana? Maksudnya jenglot beneran? Katanya sih beneran. Jadi pada saat itu tuh saya tuh termasuk orang yang tidak terlalu percaya hal-hal mistis. Iya, tah pampang nama. Main di Kalimantan, Pontianak lah mainnya teh. Tahun berapa itu lupa juga. Beres manggung, malam manggung, pulang hotel. Terus tuh, padahal itu kejadiannya pagi ke siang apa siang ke sore, ya sekitaran gitu nggak malam. Udah manggung kan? Senja gitu. Senja. Udah manggung, pulang hotel, tidur, beres-beres. Pengen merasakan udara di sana kan, buka hotel, Healing gue. seginilah si jendela teh, terus kan ada bawahnya tuh, dibuka. Gini aja, ngeliat pemandangan, wah begini Pontianak, ke bawah, apa itu? Itu apa gitu ya? Iya. Di bawah, ya ini tembok kan, kita jendela kan, gini terus lihat, itu apa ya? Apa itu? Dilihat, bangkai kelelawar sepertinya bukan, tikus kayaknya bukan. Juga. Saya mau call a friend. Teman kesini dong. Iya. Ke bawah. Biasa riuh. Eta naon pop. Boro-boro tahu. Makanya saya panggil kamu pengen tahu itu apa. Kelak. Baru dah ka dieu weh. Teman-teman manggil. Semuanya pret kesini. Naonnya eta. Ada yang mesti inisiatif foto, cari di Google Jenglot. Ini Jenglot. Tapi ini baru pertama ya orang yang nyeritain horor tapi malah jadi lucu ya. Naon eta Lucu iya. gitunya. Karena kan ya udah mah yang tidak terlalu percaya hal mistis. Iya. Terus jenglotnya juga kayaknya seneng banget gitu diliatin sama kalian gitu ya. Gitu ya. Soalnya makin banyak yang ngeliatin dia kayaknya makin diem. Kadang kan kalau misalnya makhluk halus kayak gitu ya, sekali kelihatan terus pas kesana gitu udah nggak ada. Kalau ini masih ada gitu ini ya. ada segede gini, lagi di bawah. Sama percis kalau misalnya kita lihat di Google, jenglot keluarnya begitu. Yang paling kagum. Si rambutnya, si taringnya, Iya. si kukunya tuh kalau buatan manusia mah kayaknya terlalu bagus. Jadi kayak kita dikeringin jadi kecil, menciut. Tapi teh posturin teh manusia gitu. Nah pas gitu kan udah posting, wah dibikin video, ada tuh di Instagram, langsung kok nyamber tuh DM banyak, Iya. bawa pulang aja Pop ke Bandung, gini. Tuh kan? Terus ke bandaranya gimana? Itu masih nanya ke bandaranya gimana, udah ada niatan dibawa aja gitu, itu tuh penglaris nanti bagus bandnya gini. Terus ada satu yang bilang, jangan Pop, itu tuh ya dibalasnya kayak, jangan itu tuh melawan bla 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 bla. Musyrik gitu ya. Ya musyrik. Tapi teh kan buat koleksi bagus ya. Bisa kepikirannya eta juri buat dijadikan enggak koleksi. yang aneh-aneh gitu pada saat Oke. itu. Cuman tuh hati kecil berbicara. Apa tuh? Jangan lakukan itu. Biarkan saja di tempat itu. Jangan dibawa, nanti takut kenapa-napa ya. Iya. Ya udahlah, cuman di foto, di video doang, udah. Aslinya Pop nggak akan dibawa, kamu lo yang nemuin itu. Enggak itu juga nemuin tuh, anak-anak juga semuanya nemuin, kenapa nggak dibawa? Mual kata Teteh, enggak. Ya udah. Tapi itu jadi berkesan dan ada videonya, ada fotonya. Jadi kalau itu tuh inget-inget ya seru lah. Kalau sekarang mah kayaknya konten itu naik viral langsung ya. Terus horornya kayak nggak ada harga dirinya dong kalau kayak gitu ya. Karena Si siang. jenglot itu ya. Karena siang. Sarepna nggak sih itu tuh teh? Hah? Sarepna nggak sih? Sarap tuh apa ya? Sarepna kayak petang gitu. Kayaknya sih. Tapi maksudnya tidak horor, tidak ada ngik. Nggak ada gitu. Baru kali ini maksudnya ya orang biasa yang aja. ada horor. Maksudnya biasa aja. Itu apa ya? Jadi kayak ngelihat apa ya? Ngelihat duit lah 100.000 yang itu apa ya? Gitu. Cuman tuh pas tahu di Google, itu jenglot. Oh, jenglot tuh begitu. Oh ya udah, gitu. Ya udah, Anda dicuekin aja tuh ya si hantu itu ya. Ya udah gitu skip. Ya udah. Tapi nih ya kan jadi ASN, terus sebelumnya jadi musisi. Apakah itu jadi keluar dari zona nyaman Teh Popi nggak sih?
keluar dari zona nyaman sudah jelas. Jelas. Lebih ke apa ya? Keseharian sih, pola hidup. Yang awalnya ngasal, bangun, sholat subuh, tidur lagi, ada aktivitasnya jam 12, baru mandinya jam 12 gitu kan. Cuman kayak kalau kerja kan kita pagi-pagi langsung ngantor, tertata gitu, teratur. Terus zona nyaman yang biasanya asal, tapi sekarang harus lebih teliti, harus lebih detail. Sudah jelas keluar dari zona nyaman, tapi meskipun tidak nyaman harus dibikin nyaman dan happy. Itu juga tetap kayak jangan sampai kayak kita tertekan di profesi yang sedang kita jalanin. Itu sama aja bohong. Kalau misalnya ya balik lagi, nggak ada kerjaan yang enak kalau misalnya kitanya nggak bisa bikin nyaman kerjaan itu sendiri gitu. Teh Poppy ada yang mau disampaikan nggak sama My Lovers untuk menjadi motivasi juga, karena menjadi perempuan yang memang sekarang apalagi kan sudah bersuami gitu ya. Terus ASN juga gitu untuk menyeimbangkan semua itu. Ada nggak sih yang mau disampaikan sama My Lovers? Untuk My Lovers khususnya perempuan-perempuan, kan perempuan dikenal sebagai yang lebih bisa multitasking dibanding laki-laki ya, lebih baik dari segi multitaskingnya. Jadi selama masih banyak waktu, selama masih ada tenaga, ya kayaknya bikin lebih hidup itu seru gitu. Jadi jangan kayak, udah tua, udah punya anak, itu tuh bukan kendala menurut aku ya. Jadi kembangkan diri, bikin hidup lebih hidup, terus semangat, itu sih. Jadi perempuan itu seru. Layaknya from zero to hero ya. Dari awalnya menjadi punya impian cetus sedikit pengen jadi drummer, tiba-tiba dari drummer ke vokalis juga, sekarang ke ASN dan sekarang juga punya sendiri gitu ya. Yang Poppy Rida itu oke ya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol dan juga sharing bersama Teh Poppy dengan cerita-cerita yang uniknya, bahkan tadi cerita horor yang sangat jenaka ya, bisa dibilang jenaka horor ya. Yang konyol. Iya konyol ya. Tapi selanjutnya Dina mau ngajakin Teh Poppy buat main games. Wow. Ini namanya Pillow Truth ya, dimana kalau misalnya Teh Poppy pegang pillow ini, udah dipegang. Oke. Teh Poppy boleh jawab pertanyaannya dengan jujur ya. Kalau misalnya bohong kelihatan nanti. Oh jadi aku pegang dulu nih? Iya pegang dulu. Nida akan spin dulu pertanyaannya. Kira-kira pertanyaan tentang apa? Kita akan spin dulu pertanyaannya untuk Teh Poppy ya. Oke. Dan pertanyaannya adalah, kita akan spin sekarang. Tentang asmara. Itu asrama. Asrama. Asrama ya. Aduh. Karena mungkin ASN ada asramanya gitu ya. Nggak juga. Kebayang ASN di asramain ya. Tentang asmara. Ini apa sih momen kebersamaan dengan suami yang menjadi favoritnya Teh Poppy? Momen kebersamaan. Healing bareng sih. Healing barengnya apa? Motor-motoran? Ya ke tempat yang belum pernah kita datengin sebelumnya, yang kita sama-sama bego belum pernah ke situ gitu. Jadi ini di mana? Ini apa? Ini harus gimana? Jadi berdua tuh Iya. Tapi itu sering dilakuin. Iya. Jadi kayak kita kesini yuk main, oke. Tujuannya harus lurus, kita belokin ke kanan, set di kanan ada apa ini? Ini di mana? Sempet nyasar, itu seru sih. Tapi beda ya, sebuah perjalanan bukan masalah perjalanannya mau kemana, tapi dengan siapa gitu ya. Ya. Tuh, belok aja itu udah seru gitu. Itu belok aja udah seru. Sebenarnya hal-hal kecil tuh bisa dibikin seru dan bisa dibikin menarik tanpa modal besar ya. Jadi kayak kemana-mana bareng, plan A berubah jadi plan Z, kayak gitu-gitu. Tanpa harus ribut lah. Pernah gak kayak kemana gitu misalnya yang tadinya cuma mau ke Bandung, ternyata mau kemana? Pernah. Gitu. Jadi kayak dari rumah nih, antar yuk ke tempat produksian, oke di Soekarno-Hatta, baiklah, sampainya di Garut, udah dari Garut jadinya kemana gitu. Orang terrandom sih bener. Random, dari situ kan, ya seru aja gitu, jadi kayak no plan tuh bukan berarti tanpa tujuan, tapi kita bisa bikin tujuan. Terima kasih Teh Poppy untuk jawabannya. Nih, masih dipegang okay, ya. Tenangnya My Lovers. Ini kayaknya nggak sabaran ya. Oke. Atau jangan-jangan udah malas nongkrong gitu ya? Nggak.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan spin lagi. Kira-kira pertanyaannya tentang apakah ini untuk Teh Poppy? Challenge. Nah, kali ini udah bakal challenge Teh Poppy. Challenge-nya mau denger dong bakat screamnya Teh Poppy. Karena dari tadi kan udah ngobrol-ngobrolin tentang musik-musik keras, tentang vokal-vokalis, musik-musik yang emang underground banget ya. Coba dong. Gak apa-apa pakai yang simpel-simpel aja. Tapi nanti kabur nih, pada kabur nggak? Enggak akan pada kabur. My lovers mesti tetap stay tune ya. Gak apa-apa yang simpel-simpel aja. Tidak nanti bilang talk with my love. Jawabannya itu more love, more inspiration. Baiklah, Oke. More love, more inspiration. Oke. Silahkan Kanida dipancing. Aduh, oke. Talk with my love. More love, more inspiration. Wow, keren banget. Aduh, coba ayo. Gak bisa. Nanti langsung abis, susah buat closing nanti kalau misalnya saya yang scream ada ya. tanggung jawab Iya. Oke, tapi keren banget ya. Maksudnya bisa improve secepat itu loh gitu. Ya. Gitu Tapi bisa gak kalau kira-kira nih ya more love, more inspiration ini jadiin lagu? Bisa aja. Bisa dong. Boleh nggak cobain? Kira-kira nih nadanya seperti itu tuh harus dapat wangsitnya dulu. Oh. Harus menemukan si ilham. Aduh. Gitu. Ilham dan nada gitu ya? Iya dong. Baiklah. Akhirnya terima kasih banyak belajar dari seorang Teh Poppy ya, di mana seorang wanita yang tetap bisa mengekspresikan dirinya dan juga menyeimbangkan antara kewajibannya ya, baik itu kepada orang tua, kepada suami dan juga kepada dirinya sendiri. Asik. Sebagai bentuk apresiasi dan juga kenang-kenangan, ini kita bakal kasih koleksinya Hawaii yang memiliki karakteristik sesosok anak muda yang mandiri, independen, bebas dan juga dinamis menentukan jalan mewujudkan impiannya from zero to hero layaknya Teh Poppy. Atau bisa dikenal dengan Start Your Dream. Inilah dia koleksi Hawaii untuk Teh Poppy. Terima kasih. Warnanya favorit. Serius? Iya dong, biru dan hitam. Oh, untung bukan warna pink ya, nanti Blackpink jadinya ya. Terima kasih, my love. Teh Poppy, semoga bermanfaat ya. Terima kasih loh, keren sekali. Apa pengen tidur? Pengen tidur. Pengen tidur aja. Ini namanya Hawaii. Oke. Ini untuk koleksi yang Hawaii dan juga memiliki bahan serat kain ekstrak lembut. Kemudian selain itu juga tidak mudah luntur, jadi mau dicuci berapa kali juga tidak mudah luntur. Ditambah harganya itu ini sangat ekonomis atau affordable. Cocok ya. Iya, cocok banget pokoknya sama karakternya Teh Poppy banget lah ya. Terima kasih loh. Aduh, apalagi yang paling ininya tuh independen itu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Tapi my lovers, gak kerasa nih, kita sudah di penghujung kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Seru banget, sebenarnya pengen lama-lama lagi ya. Kita harus karena ngobrol ceritain, lagi. karena ceritain Teh Poppy tadi gak cukup untuk berapa? Tiga rebo ya, gak cukup ya. Kita harus masih tetap ini bersama. Ini 3 jam aja enggak loh Teh Poppy. Iya. Makanya yang penting semoga bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Atau kalau misalnya nggak secara secara online, bisa secara offline sama my lovers gitu ya. Betul. Nanti ya ngobrol-ngobrol cantik lagi. Thank you so much pokoknya. Terima kasih Teh Poppy sudah berkenan hadir di Talk with My Love. Terima kasih my lover. Terima kasih. Dan gak lupa-lupanya ini ada juga selalu ngajakin untuk my lover senantiasa like, comment, share dan juga subscribe supaya gak ketinggalan di episode-episode selanjutnya dengan kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Talk with my love, more inspiration. Terima kasih.